Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, solawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahannya. Hai sahabat santri sejati yang beriman dimanapun berada. Ada dua peristiwa penting yang melatar belakangi terjadinya Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Dua peristiwa itu amat berkesan dalam hati beliau. Peristiwa yang diliputi dengan duka yang senantiasa menekan dadanya. Demikian berat peristiwa itu dirasakan oleh Nabi, sehingga para ahli sejarah menyebutnya dengan istilah Sanatul Hazan atau tahun kesedihan. Peristiwa pertama adalah wafatnya Abu Talib, seorang paman yang sangat dicintai, paman yang selama bertahun-tahun merawatnya. Sejak beliau berusia 8 tahun sampai diantar ke gerbang kebahagiaan ketika ia menikah dengan Khadijah dalam usia 25 tahun. Abu Talib sangat mencintai Nabi, ia senantiasa melindungi dari berbagai tantangan dan rongrongan yang datang dari kaum musyrik Quraisy. Ia yang menjadi pelindung dan perisai bagi Nabi dari segala tindakan musuh. Ia juga pemimpin Quraisy yang amat berwibawa dan disegani berbagai kalangan. Peristiwa kedua adalah wafatnya Sayyidah Khadijah, istri yang sangat beliau cintai dan ia pun sangat mencintainya. Istri yang senantiasa mendampinginya selama bertahun-tahun dalam segala suka dan duka. Khadijah adalah wanita bangsawan Quraisy yang memiliki sifat keibuan yang luhur. Ia selalu berusaha membahagiakan Nabi dalam segala kehidupannya dan senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Peranan Khadijah begitu besar dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ia senantiasa menghibur Nabi dari segala kesedihannya. Ia juga selalu berusaha membela Nabi dari segala rintangan dan tantangan. Sampai Khadijah wafat, Nabi tidak pernah nikah dengan siapapun. Dialah istri satu-satunya yang beliau cintai. Demikian besarnya cinta dan kasih sayang Nabi pada Khadijah, sehingga setelah ia wafat Nabi selalu mengingatnya. Setelah Nabi menikah dengan Aisyah sepeninggal beliau, meskipun Aisyah seorang wanita yang sangat cantik dan cerdas, ia tidak bisa menggeser kedudukan Khadijah dalam diri Nabi. Mengenai Khadijah yang kedudukannya tidak bisa digeser siapapun di samping Nabi, beliau mengatakan, Allah tidak menggantikan untukku seorang yang lebih baik dari Khadijah. Ia seorang yang pertama kali beriman kepadaku, pada saat orang lain mendustakan aku. Ia yang senantiasa mencintaiku tatkala banyak orang membenciku. Ia korbankan harta kekayaannya dalam rangka membela agama. Setelah kehilangan dua orang yang dicintainya itu, Nabi Muhammad semakin menjumpai berbagai kesulitan. Tekanan orang-orang Quraisy dirasakan semakin keras saja. Dua peristiwa di atas akan meninggalkan luka yang parah dalam jiwa manusia, bagaimanapun ia kuat dan tabahnya. Ia akan menimbulkan benih-benih keputusasaan dalam jiwa seseorang, andai kata tidak dibekali dengan iman yang kuat. Sepeninggal keduanya, terus-menerus beliau menghadapi permusuhan dan penghinaan dari kaumnya, sehingga beliau pernah dilempari dengan tanah yang kotor, sehingga mengenai seluruh kepalanya. Dengan bekas tanah masih menempel di kepalanya, Fatimah putrinya yang sangat beliau cintai, membersihkan tanah itu. Ia membersihkannya sambil menangis, mencucurkan air mata, tanda kesedihan yang sangat mendalam. Tak ada yang lebih sakit rasanya dalam kalbu seseorang ayah daripada mendengar isak tangis anaknya, lebih-lebih yang meneteskan air mata itu adalah anak perempuan. Setetes air mata kesedihan yang menitik dari kelopak mata seorang putri adalah sepercik api yang membakar jantung. Ia juga secercah duka yang menyelinap jauh ke lubuk hati dalam rintihan jiwa yang menyedihkan. Nabi Muhammad SAW adalah seorang ayah yang sangat bijaksana dan penuh kasih kepada anak-anaknya. Yang kita lihat dari reaksi beliau terhadap tangisan anak perempuannya, yang merasa sedih dan duka karena malapetaka yang menimpa ayahnya. Peristiwa yang mengharukan itu beliau hadapi dengan kesabaran dan berlapang dada. Semuanya dikembalikan kepada Allah dengan penuh iman dan takwa. Ia berkata kepada putrinya, jangan menangis anakku, sesungguhnya Allah akan melindungi ayahmu. Karena tekanan dan penghinaan orang-orang Quraisy terhadap Rasul semakin gencar, terlintas olehnya untuk melakukan perjalanan ke Taif, berdakwah kepada penduduk negeri itu. Rasul menaruh harapan semoga kaum Sakif yang menduduki wilayah Taif yang amat subur dengan udara sejuk itu mau menerima agama Allah Ta'ala. Taif sebuah kota kecil yang kini sering dipakai tempat peristirahatan di musim panas karena hawanya sejuk, berjarak 60 km sebelah timur laut kota Makkah. Sesampainya di Taif, setelah mengadakan perjalanan yang melelahkan dengan terik panas matahari yang menyengat, Nabi memasuki kota itu dengan penuh harapan. Ia berharap semoga penduduk Taif mau menerima kedatangan dan dakwahnya yang senantiasa ia perjuangkan. Harapan dan keinginan Nabi menjadi sirna,
ketika beliau memasuki kota itu dengan sambutan yang sangat mengecewakan. Penduduk Taif ternyata amat bengis, mereka menolak kedatangan Nabi Muhammad, dakwahnya mereka tolak dengan kasar. Demikian kasarnya sikap mereka kepada Nabi, sehingga mereka mengkhianati kebiasaan bangsa Arab, yang selalu menghormati tamunya. Orang-orang Taif mengusir Nabi dengan kasar, bahkan dilempari dengan batu. Nabi segera menghindari mereka, berlindung di bawah pohon anggur milik Utbah dan Syaibah. Kaki beliau mengucurkan darah sehingga melengket di sandalnya karena darah yang mengering. Menghadapi penghinaan yang teramat keras, Nabi tidak mengutuk mereka, bahkan beliau menyampaikan doa, "Wahai Tuhanku, tunjukilah kaumku, karena sesungguhnya mereka belum mengetahui." Di tempat itu, beliau menada ke langit, hanyut dalam suatu doa pengaduan yang sangat mengharukan. "Wahai Allah Tuhanku, kepadamu aku mengadukan kelemahan diriku, kekurangan daya upayaku dan kehinaanku di hadapan sesama manusia. Wahai Allah yang Maha Kasih dari segala kasih, Engkau adalah pelindung orang-orang yang lemah dan teraniaya. Engkau adalah pelindungku, Tuhanku, kepada siapa Engkau serahkan diriku? Apakah kepada orang jauh yang membenciku atau kepada musuh yang menguasai diriku? Tetapi asal Kau tidak murka padaku, aku tidak peduli semua itu. Rahmat dan karunia-Mu lebih luas bagiku, aku berlindung dengan cahaya-Mu yang menerangi segala kegelapan, yang karenanya membawa kebahagiaan bagi dunia dan akhirat, daripada murka-Mu yang akan Kau timpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku sehingga Engkau meridhoiku, tiada daya dan upaya kecuali dari-Mu." Munajat dan doa pengaduan tersebut kemudian dikenal dengan nama doa Taif. Demikianlah peristiwa-peristiwa penting yang terus menguji ketabahan Nabi, menjelang beliau mendapatkan kehormatan yang agung, yaitu peristiwa Isra dan Miraj. Kita hendaknya dapat mengambil pelajaran tersebut sebagai teladan bagi kita dalam mengarungi kehidupan. Dalam doa itu Nabi mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan merasakan kelemahan dirinya dan ketidakmampuannya. Sikap merendahkan diri dan mengakui kelemahan serta kekurangan di hadapan Allah Ta'ala adalah merupakan ciri dari seseorang manusia yang imannya sempurna. Penghambaan diri di hadapan Allah Ta'ala adalah merupakan realisasi dari ikrar kita dalam surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in", hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dalam doa itu juga ditegaskan dengan penuh keyakinan bahwa hanya kepada Allah Ta'ala sajalah tempat berlindung dan tempat memohon segala pertolongan. Selanjutnya Nabi menegaskan bahwa sekiranya semua orang membencinya atau memusuhinya, hal itu tidak ada masalah, asal Allah Ta'ala meridhoinya. Keridhaan Allah adalah dambaan setiap orang yang beriman, sedangkan rahmatnya dapat mengalahkan segala kesulitan yang diderita umat manusia, betapapun beratnya. Banyak orang yang kelihatannya menderita dalam kehidupan dunia, tetapi sebenarnya merasakan kebahagiaan batin yang tidak dirasakan orang lain. Seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan takwa yang setinggi-tingginya akan merasakan bahagia meskipun dalam kesederhanaan materi. Ia akan merasa ramai meskipun sendirian, ia akan merasa berani meskipun tanpa pendukung. Ia akan memiliki dada yang lapang, bagaikan samudera yang tidak bertepi. Bila memperoleh nikmat ia bersyukur dan bila terkena musibah ia tabah dan sabar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad SAW, mendapatkan keberkahannya dan ridho Allah Ta'ala.